Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Fadli selaku Project Manager dari tim pengembang proyek Mindcare. Pada kesempatan ini, kami akan membahas Project Mindcare, yaitu sebuah solusi digital yang kami kembangkan untuk membantu mendeteksi tingkat stres dan memberikan rekomendasi penanganan yang lebih personal. Sebelum masuk ke topik inti, saya akan memperkenalkan satu persatu rekan saya dan divisinya. Yang pertama, untuk divisi Data Science, itu ada saya, Iqbal Fadli, dan rekan saya, Rehan Putra Permana. Engineer, itu ada Niki Indasya Putra dan Winda Maulida. Full stack, itu ada Wan Gunadi dan Lukmanul Hakim. Saat ini, kesehatan mental telah menjadi krisis global yang mengkhawatirkan. Di Indonesia, 1 dari 5 remaja dan dewasa muda mengalami masalah ini. Namun sayangnya, lebih dari 90% tidak mendapatkan penanganan yang memadai. Data Riskesdas juga menunjukkan tren gangguan emosional ini terus meningkat akibat tingginya tekanan seperti tekanan akademik, pekerjaan, dan sosial di era digital. Mengapa kami memilih tema ini? Kami mengangkat tema Healthy Life and Well-being karena fokus utama kami adalah kalangan mahasiswa dan pekerja muda yang angka stresnya tinggi. Namun, seringkali tidak terdeteksi sejak dini. Kami melihat teknologi digital memiliki potensi besar untuk menjadi jembatan yang menyediakan solusi penanganan stres secara cepat, personal, dan mudah diakses oleh siapa saja. Masalah apa yang ingin diselesaikan? Di antaranya yang pertama, tidak adanya ruang aman yang anonim untuk berekspresi. Kedua, minimnya alat deteksi dini stres yang praktis. Ketiga, intervensi yang ada saat ini masih bersifat generik atau kurang personal. Dan terakhir, masih tingginya biaya langganan profesional serta kuatnya stigma negatif di masyarakat. Selanjutnya ada hasil produk yang sudah ada Wisa, ada Headspace, lalu ada Calm, lalu nilai tambah dibanding produk sebelumnya. Yang pertama ada Daily Mode Check-in berbasis face recognition, yang dimana ada chatbot harian dengan analisis wajah berbasis face recognition, sehingga hasil deteksi lebih akurat dan personal. Lalu rekomendasi intervensi personal yang berkelanjutan. Kita memberikan rekomendasi aktivitas yang benar-benar personal menggunakan sistem berbasis KNN. Aktivitas yang direkomendasikan pun seperti olahraga, membaca, dan journaling disesuaikan secara dinamis dengan profil, kondisi, dan preferensi masing-masing pengguna. Lalu yang terakhir ada monitoring dan laporan perkembangan berkala. User dapat melihat laporan visual perkembangan kondisi mentalnya secara berkala, sehingga perubahan kondisi dapat dipantau dan dievaluasi secara mandiri dari waktu ke waktu. Lalu ada kelemahan produk terdahulu. Ada keterbatasan personalisasi, jadi rekomendasinya dari produk sebelumnya itu bersifat generik, tidak mempertimbangkan pola spesifik pengguna. Lalu tidak ada deteksi stres pengukur, jadi mayoritas aplikasi sebelumnya itu fokus pada relaksasi, bukan pada pengukuran dan klasifikasi tingkat stres secara kuantitatif. Lalu terakhir keterbatasan dan akses bahasa. Sebagian besar platform tuh berbahasa Inggris, jadi kurang relevan untuk pengguna Indonesia. Lalu hasil pengembangan produk, yang pertama ada deteksi stres by questionnaire, kedua ada daily mode check-in by face recognition, yang ketiga ada rekomendasi aktivitas, lalu di rekomendasi aktivitas ada olahraga kardio dengan jejak tracking, lalu rekomendasi buku sesuai kategori tingkat stres, dan yang terakhir ada journaling. Saya akan menjelaskan produk overview dari aplikasi Mindcare. Pertama, tersedia halaman login dan register. Pengguna baru dapat membuat akun, sedangkan pengguna yang sudah terdaftar dapat langsung masuk. Sistem authentication ini memastikan setiap data pengguna tersimpan secara aman dan dapat diakses kembali secara personal. Pada proses registrasi, pengguna diminta untuk melengkapi biodata dasar terlebih dahulu. Setelah itu, pengguna akan diarahkan ke dashboard sebagai halaman utama untuk mengakses berbagai fitur serta melihat progres kondisi melalui grafik. Salah satu fitur utama Mindcare adalah daily check-in. Melalui fitur ini, pengguna dapat melakukan pemindaian wajah untuk membantu mengenali kondisi mood. Selain itu, tersedia fitur cek stres berupa kuesioner yang akan dianalisis untuk mengetahui tingkat stres yang dialami oleh pengguna. Aplikasi ini juga menyediakan beberapa fitur seperti rekomendasi buku, olahraga. Selain itu terdapat juga fitur journaling. Ini sebagai ruang bagi pengguna untuk menuliskan pikiran dan perasaan. Dengan rangkaian fitur tersebut, Mindcare diharapkan dapat membantu pengguna membangun kebiasaan menjaga kesehatan mental secara lebih konsisten.
Oke, selanjutnya yaitu rencana implementasi dari proyek yang akan kita buat. Ini mencakup jadwal pelaksanaan, alokasi anggaran, serta kebutuhan sumber daya yang menyeluruh, dan meliputi tenaga manusia, perangkat, dan berbagai biaya operasional lainnya. Nah, tahap implementasi Mindcare itu memiliki 3 tahap. Yang pertama, tahap perencanaan dan riset. Di tahap ini kita melakukan perencanaan proyek dan meriset kayak mencari-cari data-data set awalnya. Selanjutnya tahap pengembangan sistem. Sesudah perencanaan dan riset, kita kembangkan proyek tersebut atau sistem yang telah kita buat. Sesudah sistem yang kita buat selesai, itu ada tahap integrasi dan pengujian. Integrasi itu kayak kita menggabungkan dua learning path lah dan mengujinya apakah ada bug atau tidak. Selanjutnya, jangka pemasaran produk. Untuk jangka ini dibagi menjadi 3, yaitu jangka pendek dari 6 bulan pertama dari project itu dipublish. Terus jangka menengah itu dari 6 bulan sampai 12 tahun atau 1 tahun kurang lah. Selanjutnya jangka panjang itu lebih dari 1 tahun. Dari target pasar, Mindcare memiliki 3 segmen pasar, yaitu mahasiswa yang menghadapi tekanan akademik, pekerja dengan tingkat stres kerja yang tinggi, serta masyarakat umum yang ingin melakukan self-assessment kesehatan mental secara mandiri. Lalu, mengapa sih solusi ini dibutuhkan? Karena terdapat 3 tantangan utama, seperti biaya konsultasi yang relatif mahal, akses layanan kesehatan mental yang terbatas, dan belum tersedianya solusi yang praktis untuk mendeteksi tingkat stres sekaligus memberikan rekomendasi penanganannya. Lalu, dari sisi model bisnis, Mindcare menawarkan value proposition berupa tingkat stres dalam 3 kategori, yaitu rendah, sedang, dan berat. Target pengguna kami meliputi mahasiswa, pekerja, dan masyarakat umum yang peduli terhadap kesehatan mental. Untuk model pendapatannya, kami menggunakan sistem freemium, langganan premium, serta kerjasama dengan intuisi pendidikan dan perusahaan. Adapun distribusi layanan yang dilakukan melalui website aplikasi, media sosial, dan komunitas kesehatan mental. Dari sisi rencana anggaran, Mindcare dirancang dengan kebutuhan awal yang efisien, di mana estimasi biaya mencakup domain hosting sebesar 300.000, internet dan testing sebesar 200.000, pengembangan UI UX sebesar 150.000, dokumentasi serta presentasi 100.000, dan cadangan operasional sebesar 250.000. Dengan demikian, total kebutuhan awal diperkirakan sekitar 1 juta. Angka ini termasuk realistis, tetapi masih bisa berubah tergantung dengan harga jual pasar. Baiklah, selanjutnya adalah dokumentasi singkat dari tim data science, menggabungkan 3 dataset publik dari Kaggle yang berkaitan dengan stres, kualitas tidur, dan coping mechanism. Setelah proses cleaning dan pre-processing, diperolehlah lebih dari 10.700 data bersih yang bisa digunakan untuk analisis dan permodelan. Seluruh proses dilakukan menggunakan Python di Google Colab. Hasil analisis performa ditampilkan melalui dashboard Streamlit. Kami juga membangun 2 buah model AI. Yang pertama adalah model face recognition berbasis ResNet untuk mendeteksi ekspresi wajah pengguna saat daily check-in. Model ini mencapai akurasi 74%. Yang kedua adalah model rekomendasi aktivitas berbasis Deep Neural Network memberikan rekomendasi aktivitas sesuai dengan kondisi pengguna dengan akurasi 79%. Kedua model diintegrasikan menggunakan PaaS API. Lalu untuk tim full stack, tugasnya adalah untuk mengintegrasikan seluruh sistem ke dalam aplikasi web. Aplikasi menampilkan hasil deteksi emosi, skor stres, dan rekomendasi aktivitas secara real time dalam satu dashboard. Autentikasi pengguna juga menggunakan JWT sehingga data pengguna tersimpan secara aman dan personal. Mindcare merupakan aplikasi yang membantu pengguna memantau kondisi mental, mengenali tingkat stres, dan mendapatkan rekomendasi aktivitas yang sesuai berdasarkan hasil analisis AI. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.